Striker kelahiran Belanda, Rafael Struijk, berharap timnas U23 Indonesia bisa meraih kemenangan atas Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 Qatar yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dengan begitu, Rafael Struijk bisa kembali membela timnas U23 Indonesia di partai puncak Piala Asia U23. Saat bersua Uzbekistan, Rafael Struijk harus absen memperkuat timnas U23 Indonesia karena hukuman akumulasi kartu. Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini sudah mengemas 2 kartu kuning. Dan semoga kami bisa menang, ucap Rafael Struijk. Kemudian saya bisa main di final, sambung pemain Ado Den Haag tersebut. Menurut Rafael, hasil positif bisa diraih timnas U23 Indonesia atas Uzbekistan jika mampu mempertahankan permainan yang konsisten seperti di laga sebelumnya. Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menaklukkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 10-11. Ya tentu saja, kami harus memainkan gaya bermain yang kita biasa mainkan di tiap pertandingan, ujar Rafael. 1 atau 2 sentuhan, membuat pattern, pola, yang kita punya bekerja. Dan ya, saya pikir ketika kami melakukan itu, kami mendapatkan kesempatan, kami mencetak gol dan menang, tutur pemain timnas Indonesia itu. Kendati begitu, dia sadar bahwa Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah. Hingga saat ini, Uzbekistan belum pernah menelan kekalahan di Piala Asia U23. Di perempat final, Uzbekistan sukses menang 2-0 atas Arab Saudi. Ya, kami menonton pertandingan mereka melawan Arab Saudi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga menang dengan 9 poin dan 0 gol. Jadi ya, ini adalah tim yang kuat, tapi kami juga tim yang kuat. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, tutupnya. Pelatih timnas U23 Korea Selatan, Hwang Sun-hong memberikan penilaian atas kekuatan timnas U23 Indonesia. Hwang Sun-hong menilai bahwa Shin Tae-yong jadi titik terkuat timnas U23 Indonesia. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2019, Shin Tae-yong sukses mengubah wajah permainan tim Garuda. Terkini, timnas U23 Indonesia sanggup mengukir sejarah untuk lolos ke babak perempat final dalam debutnya di ajang Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A di bawah Qatar. Ada Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat, ujar Hwang Sun-hong pada konferensi pers. Ex-penyerang timnas Korea Selatan periode tahun 1988 sampai tahun 2002 itu tak hanya menyoroti faktor Shin Tae-yong di skuad timnas U23 Indonesia saja. Dirinya juga menyoroti peran dari para pemain naturalisasi di kubu Garuda Muda. Pada turnamen Piala Asia U23, Garuda Muda membawa 4 nama pemain naturalisasi yang tampil di luar negeri. 3 nama tersebut adalah Justin Hubner, Cerezo Osaka, Ivar Jenner, FC Utrecht, Nathan Chu Aon, SC Heerenveen, dan Rafael Struijk, Ado Den Haag. Hwang Sun-hong menyebut 4 pemain tersebut berperan penting buat Garuda Muda terbang tinggi di Piala Asia U23. 4 nama pemain itu dipastikan tersedia saat Garuda Muda menantang kekuatan Korea Selatan pada babak perempat final. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad, ujar Hwang Sun-hong. Jadi itu faktor terkuat bagi saya. Striker juga punya talenta, jadi kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, lanjutnya. Hwang Sun-hong sudah sesumbar siap meredam kekuatan lini serang timnas U23 Indonesia. Hwang Sun-hong bakal mencegah skuad asuhan Shin Tae-yong bisa mengeksploitasi ruang di lini pertahanan timnya. Karena itu, ex-penyerang Korea Selatan tersebut mengingatkan anak asuhnya untuk tampil kompak. Kami akan mengatasi itu sesuai dengan keadaan, ujar Hwang Sun-hong. Kami akan mengandalkan ruang dan mencegah lawan mengeksploitasi ruang. Kami harus kompak semaksimal mungkin, lanjutnya.
Pemain Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun, membocorkan update naturalisasi oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ragnar Oratmangun mengaku sering berdiskusi dengan Ole Romeni soal timnas Indonesia. Ole Romeni santer diisukan bakal menjadi pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangun, Ole Romeni mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ragnar Oratmangun mengaku sudah memberi masukan kepada Ole Romeni yang notabene juniornya di NEC Nijmegen, namun keputusan akhir ada di tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut. Dia cerita ke aku kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik, kata Ragnar Oratmangun. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya dan dia bilang kalau udah memilih dia akan kasih tahu aku, ujarnya. Lebih lanjut Ragnar bercerita bahwa ia memberikan masukan kepada Ole Romeni. Akan tetapi ia menyerahkan keputusan kepada Ole Romeni meski berharap sang pemain bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tentunya aku juga selalu kasih masukan ke dia, kata Ragnar Oratmangun. Tentunya pada akhirnya pilihan ada di dia dan aku juga nggak mau memaksa dia. Tentunya aku sering cerita ke dia tentang gimana di timnas Indonesia dan kita ingin dia gabung juga karena dia pemain yang hebat, ujarnya. Ole Romeni disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari garis sang ibu. Ia sebelumnya sudah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Saat ini, timnas Indonesia memang belum memiliki penyerang jempolan. Kualitas Ramadan Sananta belum cukup dipercaya Sintayong untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Sementara Rafael Struijk, pesepak bola 21 tahun ini memang memiliki kegigihan dan kecepatan untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Namun, penyerang ADO Den Haag itu belum memiliki kemampuan finishing yang prima. Karena itu, kehadiran Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ole Romeni yang di musim lalu mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Ketika timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, levelnya sudah sangat tinggi. Karena itu, pemain papan atas seperti Ole Romeni sangat dibutuhkan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.